Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Khairul Ginanjar Putra dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. NPM 251000378 kelas J. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transformasi hukum perdata nasional melalui pembaruan hukum perikatan. Hukum adalah cerminan peradaban. Hukum perdata, khususnya hukum perikatan, adalah tulang punggung dari setiap interaksi ekonomi sosial masyarakat modern. Ia mengatur janji, kesepakatan, dan tanggung jawab yang menggerakkan roda perekonomian. Buku ketiga Kitab Undang-Undang, buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat KUH Perdata adalah warisan kolonial yang usianya hampir 2 abad. Sama sekali, kita mundur ke zaman kolonial. Sejak zaman kolonial, hukum perikatan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, khususnya dalam bentuk Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disahkan pada tahun 1847. Sudah, flashbacknya kita kembali lagi ke zaman sekarang. Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata mengatur berbagai hal mengenai perikatan baik yang berhubungan dengan kontrak, ganti rugi, serta hubungan antara kreditur dan debitur. Hukum perikatan ini menjadi acuan bagi sistem hukum perdata di Indonesia meskipun telah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan keadaan sosial ekonomi dan politik Indonesia yang terus berkembang. Hukum perikatan yang out of date menciptakan risiko ketidakpastian hukum dalam menghadapi dinamika abad ke-21. Perkembangan teknologi, era digital, transaksi lintas batas telah melahirkan bentuk-bentuk kontrak dan perikatan baru seperti e-commerce, badan hukum, perlindungan data pribadi, dan skema pembiayaan inovatif yang seringkali tidak terakomodasi secara memadai dalam kerangka hukum lama. Kondisi ini menimbulkan 2 tantangan besar. Yang ke satu, ketidakpastian hukum, kurangnya regulasi yang adaptif membuat sengketa modern sulit diselesaikan dengan adil dan efisien, menghambat iklim investasi dan bisnis. Yang kedua, kesenjangan keadilan norma-norma lama gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang lebih lemah, terutama dalam kontrak baku dan transaksi digital. Oleh karena itu, pembaruan hukum perikatan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keniscayaan konstitusional dan kebutuhan ekonomi bangsa. Beberapa isu krusial yang perlu menjadi perhatian kita bersama mengenai hukum perdata antara lain. Yang pertama, pembaruan hukum perikatan. Perkembangan global menuntut kita untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional seperti yang terdapat dalam UNIDROIT. Yang kedua, akomodasi hukum perdata Islam penyusunan perikatan nasional penting sekali untuk memastikan asas-asas hukum perikatan Islam terakomodasi dan disinkronkan karena prinsip-prinsip syariah sebenarnya dapat diakui dan menyesuaikan sepanjang tidak melanggar larangan seperti gharar, maisir, riba, haram. Kita harus menghindari kesan bahwa semua hukum perikatan hanya bersumber dari hukum barat. Sejak diberlakukannya sejumlah ketentuan dalam KUH Perdata sudah banyak yang tidak berlaku lagi. Ada yang dicabut oleh peraturan perundang-undangan nasional. Ada pula yang disisihkan oleh putusan-putusan hakim melalui jurisprudensi. Akibatnya, kini hukum perdata kita tersebar dalam berbagai peraturan, tidak lagi utuh dalam satu kitab
Munculnya pendekatan-pendekatan hukum, termasuk hukum ekonomi syariah yang diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai respon atas berbagai persoalan keperdataan yang muncul di masyarakat, telah memberikan warna dalam peraturan hukum perdata di Indonesia. Selain pembaruan hukum perikatan, kita juga dihadapkan pada tantangan lain, yaitu yang pertama, harmonisasi hukum perdata adat. Harmonisasi hukum perdata adat, di mana hukum adat bersifat dinamis, mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang seringkali mengedepankan hukum bersifat restitutif. Yang kedua, sinkronisasi peraturan lintas bidang, di mana terdapat masalah ketidaksinkronan dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan arbitrase, perlindungan hak anak dan perempuan, yang dalam persoalan hukum, keluarga, dan adat, isu perlindungan hak anak dan perempuan harus menjadi fokus utama, mengingat perubahan sosial dan ekonomi yang telah terjadi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengingatkan kita bahwa perubahan besar tidak pernah tercapai secara instan. Ia merupakan buah dari perjalanan panjang jerih payah anak bangsa melakukan rekodifikasi, mengharmonisasi materi yang sebelumnya tercecer di berbagai peraturan, dan akhirnya merangkainya kembali menjadi satu kitab hukum pidana nasional yang baru. Pembaruan hukum perlu dilaksanakan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi fondasi hukum nasional, sekaligus membuka ruang bagi kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks inilah penelaahan atas fitur-fitur keunggulan KUH Perdata menjadi penting, tidak dapat dipungkiri. Kitab ini telah memberikan fondasi yang kokoh bagi praktik hukum perdata di Indonesia. Fondasi tersebut kini perlu disesuaikan dengan dinamika zaman sehingga hukum perdata kita tidak tertinggal, melainkan berkembang menjadi sistem yang lebih modern, relevan, dan mencerminkan jati diri bangsa. Seperti itu presentasi dari saya. Wibahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Maaf kalau suaranya ini terlalu patah-patah. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.